Sebelum saya ngobrol, dengar cerita Bu Elin dulu ya. Sedikit sebentar ya. Bu Elin pasien 2007. Sekarang tahun 2000 berapa? Udah berapa tahun? 16 tahun. Kalau ilmu RDAY nggak runcing, maksudnya nggak manjur, nggak mungkin dia awet, ya kan? Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu, karena ini ilmunya ilmu kearifan lokal, jadi kadang kita meraktekin, kadang terkontaminasi sama anak, sama pasangan, sama rekan kerja sekantor. Biasa suka ngomong, ih ilmu apa itu? Nah, jadi udah abaikan dulu kacamata kuda, ya. Nih, lihat Bu Elin, coba cerita pengalaman Bu Elin 2007. Dulu waktu dia datang anaknya masih cindil-cindil, masih kecil-kecil. Nah, sekarang anaknya udah jadi dosen. Dosen di mana, Bu? Di UI. Di UI. Dosen S2. S2. Dulu anaknya masih kecil-kecil. Ditinggal suaminya, anaknya masih kecil-kecil. Sekarang ada yang di UGM ya. Di UGM, UGM. di IPB ya, di perusahaan minyak. Di perusahaan minyak, ada yang di perusahaan Jepang. Nah, terus dia punya mantu kolonel. Kolonel ya? Kolonel Ya. di Angkatan Darat. Angkatan di Mabes. Darat. Dinas di mana, Bu? Di Mabes, Jakarta. Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu tinggal ngucap. Ucapan adalah doa. Bisa? Oke, yuk Bu Elin. Assalamualaikum warahmatullahi Wan, wabarakatuh. AC-nya nyalain, Wan. Semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak, terkabul ya hajatnya ya. Saya sedikit bercerita, nge-review ke belakang. Awalnya saya dulu tahun 2007 ya datang ke sini. Ya alhamdulillah saya digiring ke tempat yang luar biasa buat saya, yang ibaratnya sangat memotivasi saat itu. Karena kondisi saya waktu itu benar-benar dalam keadaan terpuruk, Bu. Suami sakit 7 tahun, stroke. Anak-anak saya masih kecil, tidak ada nafkah lahir, tidak ada nafkah batin. Karena memang begitu suami sakit diberhentikan dari tempat kerjanya karena memang udah tidak berpotensi ya, karena di swasta tuh. Ya alhamdulillah saya digiring sama teman, diajak ketemu sama beliau yang sangat luar biasa buat saya. Sangat termotivasi. Apa yang disampaikan Pak Haji waktu tahun 2007 memang tempat belum seperti sekarang ya. Beliau menyampaikan ke saya, Mbak, dibilang ke saya tuh, apa yang diinginkan? Saya tidak ingin apa-apa Pak Haji. Pengen anak-anak saya tiga-tiganya menjadi sarjana. Dan pengen anak-anak saya itu beasiswa semua. Kata Pak Haji yang saya tidak pernah akan lupa apa yang disampaikan beliau. Ingat, perhatiin. Lanjut. Kata Pak Haji, bersidakohlah sama anak yatim. Bersedekahlah sama anak yatim, kata Pak Haji, karena Allah berhutang sama kita. Itu yang disampaikan beliau dulu, tahun 2007. Nah, saya yang jadi pertanyaan waktu itu, saya bilang bertanya, Pak Haji, Allah kapan bayar utangnya? Gitu kan? Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam yang sangat membutuhkan, Allah akan bayar utang-utang kepada kita. Nah, dari situ saya menyimak, berarti kan kita harus rutin bersedekah. Apapun dan berapapun nilainya berarti continue ya, istiqomah. Nah itulah yang saya lakukan. Waktu itu nilainya memang tidak terlalu besar, tapi saya rutin datang ke sini. Waktu itu anak yatimnya belum banyak ya Pak Haji ya, masih 200 lah, 200 orang. Saya punya uang 200 ribu, tukerin 10 ribuan, kasih ke anak yatim, saring 10 ribu. Karena waktu itu belum sistem transfer, jadi saya datang langsung. Nah dari situ saya memang melakukan istiqomah, terus apa yang disampaikan beliau, sholat, sunat, qobliyah, badiah jangan ditinggal, ditambah sama tahajud, duha tetap harus dijalanin gitu kan, di samping sama sedekah. Ya alhamdulillahnya Bu, seiring waktu berjalan, anak saya semua tiga-tiganya sarjana Bu. Yang paling pertama dulu masuk Unpad, ngambil FISIP, beasiswa juga.
terus lanjut S2-nya di UI, ngambil ilmu intelijen, dan S3-nya pun di UI. Alhamdulillah sekarang dosen S2 di UI. Nah, terus yang nomor 2, alhamdulillah sekarang di perusahaan minyak, S1-nya di IPB, S2-nya di IPB juga. Kita semua beasiswa Pak, Bu, karena saya dulu mintanya sama Pak Haji seperti itu. Ucapan adalah doa. Makanya Bapak dan Ibu ngucapnya apa? Di awal ijab ngucapnya apa? Jangan ngucapnya yang negatif. Sayang lah, positif. Dulu kan dia Betul. mintanya beasiswa. Betul. Lanjut. Nah, alhamdulillah kata beliau dulu pasti bisa, yakin pasti bisa. Ya alhamdulillah Bu, alhamdulillah seiring waktu berjalan dengan kekuatan saya doa-doa sama bersama anak yatim, sedekah terus istiqomah ya. Alhamdulillah semuanya sudah sarjana. Yang paling kecil ini lagi ngambil S2 di UGM, S1-nya UGM langsung kerja keterima, tapi langsung lanjut S2 beasiswa juga. Jadi alhamdulillah. Nah, saya sarankan kepada ibu dan bapak semua jangan pernah berputus asa. Semangat terus karena pasti Allah kasih jalan dan Allah kasih yang terbaik ya. Yang penting kita yakin dan menjalanin apa yang disarankan Pak Haji itu dengan istiqomah. Nah, jadi saat itu saya berbicara sama Pak Haji, ketika usia saya nanti udah masuk 50 tahun, saya pengen punya usaha. Saya pengen punya usaha sendiri di bawah gunung, di bawah ibaratnya air ya, pemandangan yang bagus lah. Alhamdulillah Ibu, semua terlaksana. Nah, Ucapan adalah doa. Kata Pak Haji, pasti bisa. Pasti bisa. Yakin. Nah, Jadi alhamdulillah. ngomongnya pastinya di depan. Pasti bisa. Ya pastinya harus di depan. Di Pasti awal, bisa. di depan. Pasti Jangan bisa, ngomong kata gini, Pak Haji. bisa gak ya? Ntar jawabnya kata Allah, enggak. Jadi harus ngomong pasti bisa. Jangan ngomong bisa gak ya? Nanti dijawab sama Allah langsung kontan, nggak bisa. Pak Haji Lanjut. menyampaikan pasti bisa. Ya alhamdulillah Bu, Pak, saya punya usaha di Situ Daun. Alhamdulillah kebeli lahan sekitar 10.000 meter ya. Jadi usaha bebek kurang lebih ada 5-6 ribuan lah, ada 6 kandang ya. Terus kolam ada 20 kolam. Alhamdulillah beliau sudah silaturahmi ke sana karena dulu itu kan ada kata-kata yang namanya kasur. Jargon, ada jargon. Tau gak jargon? Kata yang manjur. Kasur, dapur, sumur. Nah ini kan untuk ibu-ibu paham ya. Nah karena saya tahun 2015 itu saya nikah lagi Bu. Nikah lagi, koordinasi sama beliau. Pak Haji ini cocok nggak nih? Saya mau punya suami lagi. Karena kan anak-anak sudah pada dunianya, punya dunianya masing-masing. Sudah jauh dari saya butuh teman. Nah alhamdulillah apa yang disampaikan beliau benar. Saya pasti akan mencapai suatu titik yang namanya kasur, dapur, sumur. Tapi saat itu kan saya nggak kebayang karena suami udah nggak ada. Apa nih kasur, dapur, sumur kan? Nah itu tadi sering berjalan ternyata saya punya suami ya dari kasur nggak jauh terus ke sumur, nggak jauh lagi ke dapur seperti itu. Tepuk tangan. Jadi, Coba terangin dulu artinya apa? Kasur, dapur, sumur atau kasur, sumur, dapur. Jadi mainnya di kasur. Pengantin baru walaupun udah kadaluarsa. Udah bayar. setelah itu ke sumur, mandi. Cebok bersihin. Pakai Pepsodent dibersihin. Baru ke dapur makan. Baru Jadi, di dapur makan disuapin. apa yang disampaikan Pak Haji itu betul, benar. Dulu nggak nyambung terjadi. saya ngomong, dulu nggak nyambung. Saya nggak nyambung dulu, tapi benar terjadi seperti itu. Akhirnya alhamdulillah, jadi saya sekarang punya teman ya, punya suami lah, ibaratnya ada buat bertukar pikiran ya, buat teman curhat lah. Enggak sih, kita sama-sama sama-sama udah tuir-tuir, tapi itulah nikmatnya ya Bu ya Pak ya. Jadi mereka juga suami yang sekarang tuh memang istrinya juga meninggal, jadi kita sama-sama jande sama dude gitu. Tapi ibu awet muda loh. Ya alhamdulillah cucu sudah 9 sekarang. Semangat. Jadi itu tadi
Ibu nggak pakai skincare, nggak pakai ilmunya RDAY. Saya tidak pernah ke salon yang namanya apa namanya pesel-pesel, enggak juga. Saya rutin memakai digosok sama celana dalam. Mau tidur 99, bangun tidur 99, gosok pakai celana dalam bapak, celana dalam ibu. Saran saya sih kalau bisa kita hari ini praktekin aja serempak. Jadi ibu-ibu, kita pagi aktivitas, kita sore mandi. Sebelum celana kotor itu dimasukkan ke mesin cuci atau ke rendeman yang mau dicuci, ya minimal kita cepuk-cepuk dulu lah. Yeah. Cantik, cantik, cantik. Awet muda, awet muda, awet muda. Jadi ucapan adalah doa. Kalau ibu kan ngomongnya cantik, cantik, cantik. Nah kalau bapak nggak usah ngomong cantik. Satu lagi 60. Jangan, ya. Bapak ngucapnya ngaceng, 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 ngaceng. Jadi si celana dalam itu diajak bicara, Bu. Keriput hilang, keriput hilang, keriput hilang. Awet muda aja ngomong aja. Ya, seperti itu. Jadi anak saya pun bingung, kok mama nggak pernah ke salon? Kok mama nggak pernah pesel-pesel, kok mukanya bening? Nah, saya cerita juga ke anak-anak kan seperti itu. Jadi luar biasa ilmu dari RDAY ini ya. Jadi obatnya ada di diri kita sendiri gitu kan, ya seperti itu. Jadi alhamdulillahnya ya sampai sekarang kenapa saya masih tetap ke sini karena ucapan terima kasih, sujud syukur saya kepada Allah ya. Jadi saya tidak pernah berhenti juga tetap ke sini karena memang sejarahnya saya tuh bisa sukses seperti sekarang ini kan dilalahnya dari sini. Dari ilmu dari Pak Haji. Jadi saya tetap untuk melaksanakan setiap malam Jumat pasti saya hadir karena gini, ketika anak saya punya masalah nih tidak cair, harus cair 10 miliar uang yang paling besar. Mama tolong bantu mama ke anak yatim ke RDAY karena ini mau ngegulin uang yang 10 miliar. Nah saya koordinasi sama Pak Haji ya seperti biasa, jangan lupa kata Pak Haji tiap malam Jumat harus tahajud bareng sama anak yatim. Alhamdulillahnya Bu, tahajud yang kelima cair 2 miliar. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Sekarang saya yang ke 8 baru 2 bulan saya, 2 bulan bertahap, proses namanya proses. Karena kan targetnya 10 miliar. Makanya suatu saat mungkin saya akan bawa ke sini anak saya yang dosen itu akan bercerita bagaimana dahsyatnya bersedekah sama anak yatim ya Bu ya. Karena ketika keuangan macet, saya instruksi sama Pak Haji, kata Pak Haji bawa aja anak yatim ke sana ke rumah anak ibu. Anak ibu berapa usianya? 38 tahun. Ya udah 38 anak bawa ke sana. Makan di sana, kasih makan enak anak yatim. Terus nanti pulangnya kasih uang jajannya 100.000 satu anak. Nah, kami bawa dari sini nih Bu-ibu nih, 38 anak yatim, dua mobil ya. Ke sana ngaji bareng, terus doa bareng di rumah anak saya ini di Jakarta di perumahan Menhan. Terus akhirnya pulangnya dikasih uang ya sama anak saya itu. Alhamdulillah tuh Bu, waktu itu bulan September, bukan September, Agustus, karena ada tertahan itu mah uang kecil, uang 700 juta itu 3 hari langsung cair Bu, langsung cair karena yakin, kata Pak Haji yakin. Nah, jadi dengan begini, jadi anak saya selalu koordinasi sama, oh nih uang macet mah harus bagaimana, nah saya koordinasi sama beliau gitu kan. Jadi alhamdulillahnya, makanya ibu bapak semua butuh proses. Yang penting apa yang disampaikan beliau, bangun 12.00 itu memang harus kita coba. Lawan malas kita ya Bu ya, lawan malas kita tetap semangat karena itu tadi. Karena kita punya rencana dan punya keinginan yang harus kita selesaikan kan gitu, berarti kita harus semangat ya seperti itu. Jadi alhamdulillahnya apa yang disampaikan beliau sampai saat ini saya tetap masih konsisten ya untuk menjalankan ya kayak apa yang disampaikan untuk celana dalam tetap saya masih pakai seperti itu ya karena kerasa sama saya karena ya di usia saya udah 50 masuk 59 sekarang ya kayaknya masih semangat terus Bu. Nah, gitu masih semangat terus. Jadi kepada ibu dan bapak kita apa yang disampaikan beliau kita coba dipraktekkan ya. Ya mungkin itu aja lah ya Pak Haji ya. Tepuk tangan dong. Semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak semangat.
Mana teriakan semangatnya? Gitu. Cah dalamnya udah dibalik semua yang ada di ruangan? Yang belum ada gak yang belum? Ada. Mana yang belum? Coba balik dulu sekarang. Saya ya. Coba buka. Buka.